Imam Ghazali pernah ditanya, kalau kau ingin tahu bahwa betapa khusyuknya sholatmu, maka lihatlah dari salam sampai takbir. Ramadan kita kemarin itu apakah Ramadan terbaik atau tidak? Diceknya adalah 11 bulan selanjutnya. Bagaimana amalan kita? Apakah kita lebih baik daripada sebelumnya atau tidak? Maka tidak bisa katakan bahwa, oh Ustadz, kalau misalkan di bulan Ramadan setiap hari qiyamul lail 11 misalkan, setiap hari tilawah Quran 1 juz, bahkan mungkin 2 juz dan beberapa juz sebagainya. Terus setelah Syawal kok nggak jalan seperti itu lagi, apakah nggak diterima? Bukan itu perbandingannya. Perbandingannya bukan dengan Ramadannya, tapi perbandingannya adalah dengan sebelum Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduka ya Rabb kama amartana an nahmadak, nusalli wa nusallimu ala habibina sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil mi'ad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah yang memberikan nikmat pada kita semuanya, nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat ketakwaan. Dan nikmat bisa menikmati sebuah amal ibadah adalah bagian dari kenikmatan yang patut kita syukuri. Karena tidak mudah bagi sebagian orang untuk datang ke masjid, dilanjutkan dengan zikir, dilanjutkan dengan kajian, itu benar-benar tidak mudah. Mungkin sebagian dimudahkan untuk minum kopi di rumah, nonton TV, nonton YouTube dan sebagainya. Tapi hari ini Masya Allah kita didudukan di sini, ramainya luar biasa. Saya kaget juga tadi, banyak sekali Masya Allah di kajian subuh. Semoga ini bagian tanda dari yang disampaikan baginda Rasulullah kepada kita. Rasulullah pernah menyampaikan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan hendaki baginya kebaikan. Bahasa kita mungkin kalau Allah pengen ngasih bonus pada kita, ada tanda-tandanya. Apa tandanya itu? Yufaqihu fiddin. Dia difahamkan dalam bab agamanya. Semoga duduk kita di sini bagian tafaqquh fiddin dan bagian dari tanda cinta Allah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kedua, salawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga beliau tidak hanya di dalam salawat-salawat kita, tapi dalam keseharian kita, kita mengajari anak-anak kita, cucu-cucu kita, ketika kita bekerja, ketika kita menjadi pemimpin, atau misalkan kalau saya pribadi punya anak yang kecil-kecil, satu sisi memang lucu Pak, sisi lain itu harus menahan kesabaran bagaimana mereka baru mandiin, keluar lagi, masuk ke kobangan gitu kan, basah lagi, sehari bisa 5 kali mandi dan sebagainya, itu menuntut kesabaran. Maka dari baginda Rasul kita belajar. Ternyata Sayyidina Anas bin Malik itu pernah menyampaikan, aku dari kecil sampai ketika melayani Rasul belasan tahun itu nggak pernah ditanya tuh, Anas kamu kenapa gini, kenapa gitu. Jangankan nanya, jangankan nyubit, nanya aja tidak pernah. Kita belajar bagaimana Rasulullah mengajari cinta terhadap kita semuanya, bagaimana beliau bermuamalah dengan orang-orang sekitarnya, bermuamalah dengan istri. Apa yang dilakukan beliau ketika misalkan kurang berkenan dengan istri-istri beliau. Misalkan suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab itu ingin menyampaikan keluh kesahnya terhadap istrinya. Ya wah, istri kok gini-gini banget ya Rasulullah. Maka datanglah kepada baginda Rasulullah yang saat itu sedang duduk di masjid. Ya Rasulullah, ngapain di sini? Sama, gara-gara anak kalian yang berdua. Satu anaknya Sayyidina Umar, satu lagi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Karena itu menjadi istri Rasulullah, Sayyidina Hafsah. Sedang punya persoalan dalam keluarga. Apa yang dilakukan beliau? Keluar pergi ke masjid. Kenapa? Kalau di rumah bisa jadi persoalan baru dan lebih besar lagi. Maka beliau keluar gitu kan. Maka para sahabat itu sudah duduk bareng bersama Rasulullah, melupakan persoalan di rumah. Ketika sudah adem lagi, balik lagi. Maka kedua, patutlah kita bersolat ke baginda Rasulullah, suri tauladan terbaik. Dan semoga dalam hari-hari kita, keseharian kita, selain kita menghafalkan beberapa hadisnya, juga kita semoga bisa mengamalkan hadis-hadis dan amalan keseharian Rasulullah. Baik, tema yang disampaikan oleh panitia Pak Rino kepada saya adalah dengan semangat Ramadan, semoga kita bisa semangat pula di bulan Dzulhijjah. Baik, peningkatan amalan-amalan di bulan haram.
Maka ketika kita berbicara tentang Ramadan dulu sebagai modal awal, basicnya kekuatannya adalah, maka patut kita mentadaburi dari tafsir surat Al-Quran, surat Al-Lail ayat 5 sampai 10. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Dan adapun orang-orang yang a'ta, memberikan, orang yang bersedekah, wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan kebenaran itu, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kata Allah akan dimudahkan untuk kemudahan-kemudahan. Kemudahan apa di sini? Kemudahan ibadah lainnya. Wa amma man bakhila wastaghna, dan adapun orang yang bakhil, orang yang pelit, wastaghna, dan merasa tidak butuh sama Allah, wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan kebenaran, fasanuyassiruhu lil usra, diperjalankan menuju kesulitan. Kesulitan apa? Kesulitan untuk beribadah. Maka ulama mengambil sebuah kaidah dari ayat ini. Kaidahnya adalah min sawabil hasanah al hasanatu ba'daha. Di antara pahala dari sebuah kebaikan adalah, kelihatannya, al hasanatu ba'daha. Tanda sebuah kebaikan itu diterima adalah dia dimudahkan untuk melakukan amal ibadah selanjutnya. Wa min jaza'is sayyi as-sayyi'atu ba'daha, dan balasan dari sebuah keburukan adalah dia dimudahkan untuk melakukan keburukan selanjutnya. Maka kalau kita dapati misalkan di TV-TV, misalkan ada sampai korupsi triliunan, bahkan sampai 19 triliun dan sebagainya, itu nggak mungkin dimulai langsung tahu-tahu ujuk-ujuk 19 triliun. Bisa jadi dari kecilnya dulu korupsi dikit-dikit. Ketika disuruh ngambil uang saku diri orang tuanya, tambahin dikit deh 100 perak. Itu berjalan seperti itu. Kenapa? As-sayyi'ah selalu bertambah ketika diterima keburukan itu. Wa min sawabil hasanah, dan pahala dari sebuah kebaikan, keburukan tadi akan bertambah, kebaikan pun sama. Ketika hari ini misalkan tadi kalau pengen melihat bahwa sesungguhnya subuh kita diterima atau tidak, Imam Ghazali pernah ditanya, kalau kau ingin tahu bahwa betapa khusyuknya sholatmu, maka lihatlah dari salam sampai takbir, bagaimana amalanmu. Maka murid-muridnya nanya, Imam, kalau sholat itu dimulai dari dimulai dari takbir sampai salam, takbiratul ihram ditutup dengan salam. Lah ini engkau meminta kami untuk melihat kekhusyuan kami dari mana? Dari salam sampai ke takbir. Itu kan bukan amalan sholat kita. Iya anakku, sesungguhnya kalau kita pengen lihat bahwa amal kita, sholat kita tadi subuh dilihat Allah dan diterima sama Allah, insya Allah kita akan terjaga dari salam sampai takbir zuhur. Kita akan terjaga dari al-fahsya wal munkar. Kok sampai keluar dari sini sendal orang diambil, keluar di jalan sumpah sarapah keluar gitu kan, maka dicek dulu. Bisa jadi sholatnya tandanya bahwa sholatnya belum diterima sama Allah. Lihatnya di situ. Maka ketika ingin melihat bahwa Ramadan kita kemarin itu apakah Ramadan terbaik atau tidak, diceknya adalah 11 bulan selanjutnya. Bagaimana amalan kita? Apakah kita lebih baik daripada sebelumnya atau tidak? Maka tidak bisa katakan bahwa, Ustadz kalau misalkan di bulan Ramadan setiap hari qiyamul lail 11 misalkan, setiap hari tilawah Quran 1 juz, bahkan mungkin 2 juz dan beberapa juz sebagainya. Terus setelah Syawal kok nggak jalan seperti itu lagi? Apakah nggak diterima? Bukan itu perbandingannya. Perbandingannya bukan dengan Ramadannya, tapi perbandingannya adalah dengan sebelum Ramadan. Iya, kalau dibandingin dengan Ramadan hampir bisa dikatakan hampir semua kalah. Maka kalau pengen ngecek haji atau umroh kita, bukan di tanah suci. Ketika pas di tanah suci, Masya Allah 1 jam sebelum sholat sudah ke masjid. Pernah ada seorang jamaah gitu 1 jam, bukan 1 jam dulu setengah jam sebelum maghrib datang ke masjid, terus diposting di grup, Ustadz kok sepi ya? Iya Bu, ini bukan tanah suci, ini tanah halal. Kalau di tanah suci Masya Allah setengah jam kita udah di portal-portal jalannya, nggak bisa dapat pelataran pertama, mungkin pelataran atas tuh di basement. Oh gitu ya. Maka diceknya, tapi Ibu ketika berangkat ke masjid, Bapak berangkat ke masjid dengan sebelumnya, misalkan sebelum umroh itu biasanya pas qomat datang, ini sekarang pas adzan langsung bergerak, itu adalah peningkatan. Maka kalau kita ingin lihat bahwa amalan ibadah kita misalkan Dzulhijjah dari Dzulqa'dah yang kita hari ini masuki dan sebentar lagi akan Dzulhijjah, ngecek apakah nanti amal ibadah Ramadan kita diterima adalah ketika kita lihat bulan-bulan ini ada perbaikan gak dari tahun sebelumnya.
Kalau tahun sebelumnya kita tidak pernah ada ceritanya untuk berkorban, kok hari ini kita ada ingin gitu, baru ingin saja, kerentak ya Allah pengen nih berkorban, nabung gitu, masih ada 2 bulan nih. Kalau 2 bulan kira-kira satu hari nyabung 50 ribu, dapat itu 3 juta. Sudah saya pengen berkorban sekali-kalinya minimal gitu. Ternyata berkorban enak ya, senang ya, bisa nyembelih sendiri, apalagi bisa berbagi dengan orang lain gitu kan. Tahun depan pengen lagi, itu disebut sebagai mabrur. Dan juga disebut sebagai mabrur adalah ketika misalkan setelah kajian ini pengen ngamalin setelah itu, nanti pengen semangat untuk duha, selanjutnya pengen kajian setelah zuhur, setelah asar, pengen ngaji terus, maka itu disebut sebagai kemabruran. Maka kalau di dalam Ramadan kita pelajari, ulama membagi Ramadan menjadi 3 bagian. 10 malam pertama, 10 kedua, 10 ketiga. Rasul pun seperti itu. Maka kita dapati 10 pertama semangat, kedua lebih semangat, ketiga 10 malam 3, 10 malam terakhir habis-habisan. Bahkan Rasulullah tidurnya tidak lagi di rumah, tidurnya di masjid bersama keluarganya yang kita sebut sebagai i'tikaf. Maka di sini kita sudah keluar dari bulan Ramadan. Kalau kita berbicara tentang keutamaan, itu hak prerogatif Allah. Kenapa yang dipilih Ramadan? Kenapa ada bulan 4 Muharram? Kenapa yang dipilih bukan Syawal? Misalkan untuk sebagai bulan haram, itu kan Syawal bulan paling menyenangkan bagi kita. Misalkan kita bisa liburan dan sebagainya. Tapi yang dipilih adalah 4 bulan ini. 4 bulan Ramadan tidak termasuk bulan suci. Hanya sebutan bulan suci ada di Indonesia. Ramadan itu bulan spesial, tapi bulan tidak termasuk bulan Asyurul Hurum. Nah, di dalam surat At-Taubah diceritakan inna iddatasyhuri 'indallahi 12 syahran. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Fi kitabillah, dan itu tercantum di dalam Al-Qur'an. Yauma khalaqas samawati wal arda, ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, dari 12 itu ada 4 yang spesial, yaitu 4 bulan haram. Dzalikad dinul qayyim, dan itulah agama yang lurus di sisi Allah. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Poin besarnya adalah jangan dolimi diri kalian di bulan-bulan itu. Sebenarnya gini, ketika disampaikan ini untuk menyatakan bahwa di 4 bulan ini ketika terjadi kezaliman, ketika terjadi dosa, maka dosanya menjadi bertambah. Maka diceritakan oleh Ibnu Abbas, kalau kita ingin berbicara tentang seorang ahli mufassir, ahli tafsir yang paling kredibel gitu ya, yang disampaikan oleh baginda Rasulullah, karena Rasul mendoakan spesial kepada Ibnu Abbas untuk memahami Al-Quran, maka inilah penjelasan yang paling detail, yang paling baik di sisi Allah adalah Ibnu Abbas yang disampaikan oleh Rasulullah. Beliau mengatakan ketika menafsiri ayat tadi di dalam Tauhidul Ma'arif, Allah mengkhususkan 4 bulan tersebut sebagai bulan haram, dianggap sebagai bulan suci. Melakukan maksiat pada bulan tersebut dosanya akan lebih besar daripada bulan-bulan selainnya. Hari ini kita udah masukin. Sudah belum Dzulqa'dah? Sudah, tanggal 2. Dan amalan soleh yang dilakukan akan menuai pahala yang akan lebih banyak. Bisa jadi ketika kemarin kita sedekah 100.000 gitu ya, dengan di bulan Syawal ketika di bulan Dzulqa'dah 100.000 pula, memiliki nilai yang berbeda. Mungkin sama-sama 100.000-nya, tapi kok nilainya berbeda? Sangat mungkin. Maka kita dapetin sebuah kisah, misalkan ada sebuah sedekah yang diberikan oleh seorang Ansor, sahabat Rasulullah. Sedekahnya gak muluk-muluk, Pak. Bisa jadi kayak misalkan lontong di belakang cuma 1 piring gitu. Misalkan nasi uduk 1 piring. Apa itu? Ketika seorang tamu Rasulullah datang kepada Rasulullah, dan dalam keadaan kayak sepertinya beliau dalam keadaan lapar, dan Rasulullah tidak memiliki makanan. Tidak seperti kita punya stok bahan makanan di kulkas yang frozen food dan sebagainya. Tidak seperti itu. Maka minta sahabat yang lain untuk menyuguhinya tamu ini. Maka seorang sahabat mengatakan, saya Rasulullah. Pulang, ternyata sampai di rumah, qadarah beliau hanya memiliki 1 piring. Itu pun buat anak-anak beliau. Suami istri ini malam itu gak makan, dan 1 piring itu pun untuk anak-anaknya. Apa yang dia lakukan? Anaknya diminta untuk minum sebanyak-banyaknya. Nak, yuk tidur nak. Dan suami istri ini sama sekali gak makan, anaknya gak ada yang makan. Makanan 1 piring itu tadi diberikan pada tamunya. Pagi harinya Rasul dengan tersenyum bangga menyebutkan, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Sampai kisah itu diangkat di dalam Al-Quran dan turun wahyu. Orang-orang mukminin, orang-orang Madinah itu, wa yusiruna ala anfusihim,
Mereka lebih mengutamakan orang lain daripada diri mereka sendiri. Walau kana bihim khasasah, walaupun mereka sangat butuh. Satu piring ketika dia sangat butuh banget, saya juga butuh banget ini. Tapi ketika diberikan orang lain, masya Allah nilainya sampai membuat Allah menurunkan ayatnya untuk mengabadikan momentum ini. Kita nggak tahu, bisa jadi ketika misalkan ada box Jumat, sedekah Jumat sebagainya gitu kan, hanya memang tidak ada ayat lagi turun tapi menggetarkan arasnya Allah. Kita nggak tahu, mungkin bisa jadi yang bersedekah di antara mereka itu orang yang sebenarnya orang yang berhak untuk mendapatkan sedekah, dan itu bisa jadi menggetarkan arasnya Allah. Maka pernah dulu kami disentil gitu ya, oleh teman kami ketika kami mahasiswa di Libya, di KBRI, mirip seperti ini Pak. Menariknya di sana itu kalau kita kumpul biasanya di hari Jumat, hari libur di Libya. Orang-orang semua, orang-orang ekspatriat, orang-orang Indonesia kumpul di KBRI gitu untuk khutbah, untuk ikutin sholat Jumat. Sengaja di KBRI karena kalau di Libya kan menggunakan bahasa Arab, orang-orang ini nggak paham. Nah menariknya saat itu ketika khutbah, satu-satunya setahu saya adalah khutbah, setelah khutbah ada sidangnya. Jadi materi yang disampaikan, duduk di bawah dipertanyakan. Kan biasa paling aman khutbah ya, tidak ada pertanyaan. Tapi setelah selesai sholat, duduk semuanya pertanyaan seperti itu. Nah, di dalam case ini, di Libya itu, maka biasanya disebarkan tromol mirip seperti itu. Nah, ada sebagian mahasiswa, biasanya mahasiswa ngelompok satu tempat, masyarakat di sana, antar di sini gitu kan. Nah, itu belum mengingatkan Ustaz Bani Hashim. Ini sering muncul juga di Trans TV saat ini bersama Ustaz Maulana. Beliau bilang, ini ketika bersedekah itu dalam keadaan banyak lapang ataupun sedikit. Kita tahu mahasiswa beasiswanya nggak terlalu besar. Kalau misalkan orang-orang yang kerja di Repsol, Pertamina, Medco dan sebagainya, besarnya luar biasa gitu kan. Nah, ketika itu tromol lewat di depan para mahasiswa gitu kan, dia menyampaikan, Masya Allah, tromol kalau lewat di depan para mahasiswa itu jalannya seperti jalan tol, cepatnya luar biasa, sampai sono ujung. Tapi kalau tromol itu masuknya depan para masyarakat, lama, buka dulu masukin, buka dulu masukin, buka dulu masukin. Sampai mereka ketika bersedekah luar biasa. Kalau kemarin pernah terjadi viral beberapa bulan lalu ketika terjadi pembelian pembelian masjid di Toronto, di mana? Kanada, yang disampaikan oleh Ustaz Hidayat. Nah, itu untuk pembelian di sana jadi Masjid Istiqlal namanya. Itu saya punya kisah tersendiri dengan orang yang membeli Masjid Toronto itu, namanya Pak Subhan, petinggi Medco. Ini orang memang ketika di Libya kompornya luar biasa. Beliau kompor kebaikan. Rumah beliau itu sering keisi dengan pengajian-pengajian. Tidak hanya pengajian masyarakat, bahkan kami diajari juga bagaimana kita ngaji bahasa Inggris. Sangat care banget. Dan ketika beliau pindah tugas dari Libya, beliau petinggi Medco, pindah ke Kanada dengan anak-anaknya di sana, juga sama kompor juga beliau di sana. Satu titik yang membuat saya takjub dengan beliau salah satunya adalah ketika kita membuat kajian di Ramadan, maka mahasiswa membuat proposal kebutuhan 1 bulan seperti ini. Saat itu tertulis di sana menggunakan dinar, kita butuh 1000 dinar Pak. Baik, ya sudah sini, aneh semua yang cover. Langsung segitu, simpel itu. Enggak, kata bapak-bapak yang lainnya, orang Medco, orang Repsol, jangan gitu dong, bagi-bagi pahalanya. Maka kita dapatin Masya Allah gitu kan, mereka itu semangat untuk berdonasinya luar biasa. Makanya sampai saat ini gitu kan, jiwa itu muncul di dalam hatinya Pak Subhan gitu ya. Semoga Allah berkahi luar biasa keluarga ini. Sampai ketika di Toronto kompor juga dalam kebaikan, ngumpulin orang-orang gitu kan, dan mengajak pembelian dari salah satunya adalah pembelian masjid di sana gitu, luar biasa. Maka poin penting Bapak Ibu, sesungguhnya dalam keadaan apapun, misalkan bisa jadi ini ketika tromol tadi berjalan gitu kan, misalkan satu di antara kita mungkin sedekahnya 2.000, tapi bisa jadi 2.000 ini bisa mengalahkan dengan yang 200.000. Kenapa? 2.000 itu ada celengan terakhir, nanti makan pagi untuk sarapan nggak tahu dari mana lagi. Yang 200.000 ya cincai sekali, 200.000 dimasukin, bahkan 2 juta masih aman gitu ya. Maka persentase dalam beribadah tadi luar biasa, dan semua dilipat gandakan. Nah, juga keutamaan bulan haram, kenapa di bulan haram ini tidak boleh ada dan juga di bulan haram ini menjadi konsensus bagi orang-orang Arab saat itu, tidak ada peperangan di situ. Sampai membuat sebuah peraturan bahwa tidak boleh perang di bulan-bulan ini. Karena mereka hobinya adalah perang. Perang sudah menjadi hobi di antara orang-orang Arab. Nah, maka di sini ada sejarahnya, misalkan di tanggal 1 sampai 20
Dzulqa'dah, yaitu ada di situ ada pasar Ukas 30, dan selanjutnya ntar ada pasar Uyainah dan sebagainya. Dan di sini disebut juga sebagai Dzulqa'dah, dijelaskan Dzu artinya memiliki, itu Al-Qa'dah itu maq'ad, tempat duduk. Ketika di bulan Dzulqa'dah orang Arab nggak ada yang jalan-jalan lagi. Kebiasaan orang Arab melakukan jalan-jalan rihlah ini diceritakan dalam surat Quraisy. Li fi Quraisy ila fi rihlatash syita'i was-shaif. Nah, ketika di bulan Dzulqa'dah mereka gak ada yang rihlah, mereka tinggal di Makkah, tinggal di rumahnya masing-masing, dan nanti di bulan Dzulhijjah selanjutnya mereka melaksanakan ibadah haji. Maka ketika kita berbicara dari Ramadan menuju ke Dzulhijjah, kita akan berbicara tentang kurban dan haji yang tahun ini keputusannya adalah haji ditiadakan. Kalaupun misalkan salah satu di antara kita ada yang sedang mengantri, maka terima ketetapan ini apapun yang terjadi, karena di masa Rasul juga pernah terjadi, bukan haji memang, namanya umrah, yang sampai di kota Mekah pinggiran, tinggal mungkin 100 meter lagi berjalan beliau akan masuk kota Mekah. Kota Mekah itu tanah haram, tidak boleh terjadi peperangan. Tapi qadarullah adalah takdirnya Qaswa gak mau bergerak. Qaswa itu onta Rasulullah. Ketika mau bergerak, maka nanti terjadilah sebuah kisah namanya perjanjian Hudaybiyah. Di perjanjian Hudaybiyah ini Rasulullah nggak boleh melaksanakan umroh dan beliau harus pulang kembali. Semua sahabat sedih dan menangis, ya semuanya sedih. Bahkan salah satunya ada kisah pertama kalinya sahabat tidak mau nurut sama Rasulullah itu pas di situ. Rasulullah meminta para sahabat, yuk tahallul, nggak ada yang bergerak. Sahabat tahallul, nggak ada yang bergerak. Sampai yang ketiga, yuk tahallul, nggak ada yang berat. Baru kali ini Rasulullah tidak ditaati, hampir semua sahabat. Rasulullah bersedih, masuk ke dalam tendanya, tertampakkanlah itu di wajah istrinya. Kenapa kamu bersedih ya Rasulullah? Sahabatku nggak menurut lagi dengan diriku. Kenapa? Diminta tahallul nggak ada yang mau. Rasulullah gini aja, keluar, panggil tukang cukurmu ya Rasulullah, maka langsung cukur aja di depan para sahabat, nggak usah ngomong. Maka Rasul melakukan hal itu, cukur depan para sahabat, baru para sahabat, ya Allah, ternyata kita nggak bisa haji beneran. Ya sudah, Rasul udah tahallul, kita halal semua. Baru setelah itu para sahabat berebutan untuk melaksanakan tahallul. Beratnya luar biasa. Udah kerinduan memuncak ingin melaksanakan umroh, tapi nggak bisa. Tapi ternyata masya Allah di situ Allah titipkan sebuah kemenangan yang besar. Fathu Makkah, para ulama mengatakan dimulai dari situ. Titik itu adalah titik kemenangan Fathu Makkah. Kita nggak tahu hikmahnya apa ketika kita belum bisa melaksanakan haji tahun ini. Masih ada negosiasi kembali dengan pemerintah dan Arab Saudi, mungkin sebagian itu masih bisa diambil. Apapun yang terjadi, kita adalah orang-orang yang selalu ridho dengan ketentuan Allah. Nah, berbicara tentang kurban, tentang bulan Dzulhijjah, kita berbicara tentang kurban. Korban itu dari bahasa Arab qoroba. Ustaz Mahfud mohon izin, nanti boleh dikoreksi kalau misalkan kurang tepat. Kurban dari kata qoroba artinya pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Watlu. Nah, kurban yang pertama itu adalah ketika terjadinya di masa Nabi Adam. Watlu alaihim naba ibna Adam, dan ceritakanlah kepada mereka wahai Muhammad kisah tentang anaknya Nabi Adam bil haqi dengan kebenaran. Idz qarraba qurbanan, ketika mereka mengajukan memberikan kurban. Pendekatan itu sesuatu yang diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala sebagai jalan untuk mendekatkan diri pada Allah. Fatuqbila min ahadihima, maka diterima dari satu di antara keduanya. Maka kisahnya dalam beberapa tafsir ceritakan ada Qabil dan Habil. Nah, Qabil nanti akan menyerahkan sayur-sayuran karena pekerjaan dia korbannya korban sayur. Wah, ini nanti kita bisa korban pakai ayam, Ustaz, karena saya seorang pedagang ayam. Tidak, ini kisah di masa Nabi Ibrahim, di masa Nabi Adam. Nah, ketika berkorban itu, maka berikanlah yang dimiliki yang terbaik gitu. Habil seorang peternak, maka memberikan, dicari itu kambing yang paling bagus gemuk, nih diberikan kepada Allah. Nah, Qabil adalah seorang petani, maka yang diberikan adalah sayuran, tapi sayuran ya ini yang sisa-sisa deh, kasih sama Allah gitu. Pokoknya yang paling buruk gitu, yang udah kira layu-layu udah mau dimakan, kasih sama Allah. Fatuqbila min ahadihima, diterima dari salah satu keduanya, nggak diterima dua-duanya gitu kan. Walam yutaqabbal minal akhar, dan tidak diterima dari sisi yang lainnya. Maka dari situ nanti akan muncul hasad, ada kisah yang lainnya, Qabil membunuh Habil gitu kan. Nah, inna ma yataqabbalullahu minal muttaqin, Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Orang bertakwa adalah orang yang meletakkan Allah di dalam posisi tertinggi di dalam hidupnya. Kalau omongan dengan Allah adalah omongan
kita berbicara apa yang terbaik yang bisa kita berikan pada Allah. Level cintanya adalah level tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Habil memberikannya adalah oh ini persembahan untuk Allah, maka harusnya yang terbaik. Kalau misalkan kita diundang sama Pak RT gitu ya, kita kan pakai gak mungkin kaos oblong kan, pakai baju yang lebih bagus lagi. Tapi kalau yang ngundang, misalkan kita diajak untuk acara Isra Mi'raj atau pengajian apa gitu, tapi tempatnya di mana? Di Istana Negara. Mungkin pakaian kita akan jauh lebih baik lagi. Kehadiran kita gitu di sana gitu kan untuk Pak Presiden dengan pakaian yang terbaik. Nah, apalagi kalau kehadirannya untuk Allah, maka ada ajaran Pak. Khudzu zinatakum 'inda kulli masjidin. Ambillah pakaian terbaik kalian ketika kalian menuju ke masjid. Dan saya diajari banyak hal. Ada seorang sahabat ketika umroh menawarkan pada saya, Ustaz ayo jalan-jalan. Kemana Pak? Ke toko. Toko apa? Toko baju gamis. Tokonya bagus banget di area Zamzam Tower, itu pasti mahal. Maka disuruh ngambil salah satunya. Saya ngeliatin harganya 180 real paling murah. 180 itu kira-kira seperti 750 ribuan atau 800 ribuan. Saya cari yang lebih murah lagi nggak ada. Ustaz pilih aja ya Pak. Ini nggak ada yang murah Pak, mahal semuanya. Biasanya saya beli yang second di pinggir jalan itu 10 real gitu kan. Itu juga masih bagus gitu kan. Nah ini di sini mahal banget. Tapi ternyata masya Allah yang dipilih sama anaknya lebih sadis lagi. Beliau membelinya 350 real, 1,5 juta untuk pakaian gamis. Pak ya Allah anaknya mahal banget bajunya gitu. Ternyata jawabannya buat saya takjub adalah Ustaz biar dia tahu bahwa sesungguhnya baju yang dia miliki di dalam lemari yang paling mahal adalah baju untuk ke masjid. Khudzu zinatakum. Nggak mungkin baju gamis itu dipakai untuk naik motor sama dia. Pasti hanya untuk ke masjid. Itu yang ingin diajarkan oleh beliau. Poin satu sisi saya mungkin melihatnya mubazir, tapi di sisi lain dia ingin menanamkan kepada anak-anaknya bahwa baju yang paling mahal yang dimilikinya adalah baju untuk ke masjid. Pengamalan dari ayat tadi, masya Allah. Maka ketika berkorban, korbanlah dengan yang terbaik. Korban itu masing-masing. Setiap kita berkorban dengan gayanya masing-masing. Dalam arti korban secara fikih, ya korban harus kambing, gak mungkin ayam. Ustaz saya senang banget, misalkan saya punya peliharaan singa, misalkan mahal banget Ustaz, ratusan juta hartanya, saya korbanin, gak bisa. Dalam kaidah fikih yang dikorbanin adalah sudah tertentu. Tetapi dalam keseharian kita, semangat untuk berkorban seharusnya bisa diinstal. Maka dalam bab korban ini, ketika misalkan kita belajar dari kisah bagaimana ketika terjadi Jaisul Usrah, peperangan yang sulit di masa Rasulullah, maka para sahabat ketika diminta Rasulullah untuk bersedekah, tasaddaqu, bersedekah kalian, maka para sahabat semuanya pulang bersegera untuk ambil sedekahnya. Sayyidina Umar mengatakan, ini setengah hartaku ya Rasulullah. Dan beliau mengatakan, hari ini aku kalahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ternyata Sayyidina Abu Bakar membawa seluruh hartanya yang liquid, emas batangannya, bahasanya kalau bahasa kita gitu kan, tabungannya semua dibawa. Ntar jadi miskin dong Ustaz. Enggak, belum, masih memiliki harta yang lain. Apa itu? Dagangannya yang masih terus berputar. Maka masya Allah, Sayyidina Umar mengatakan, hari ini aku nggak akan bisa mengalahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tapi menariknya di sini, yang sering saya ulang adalah dalam perang Tabuk, Sayyidina Utsman itu 1000 dinar langsung diletakkan. 1 dinar hari itu 4,2 jutaan atau 4,5 jutaan. Dan ketika 1000 dinar itu kira-kira 4 atau sampai 5 miliaran gitu ya. Habis itu beliau bersedekah dengan 300 ekor untanya yang dengan segala tunggangannya. Sayyidina Abdurrahman bin Auf langsung 2000 dinar, kencreng gitu kan, luar biasa. Tapi ntar ada yang datang namanya Abu Akil, dan nanti ada tugasnya masing-masing. Tugasnya orang-orang bertakwa itu bersedekah. Tapi dalam surat At-Taubah, alladzina yalmizuna mutawwi'in, ada orang-orang lain yang akan selalu menyinyir, Pak. Hari ini juga ada kan. Alladzina yalmizuna mutawwi'in, adapun orang-orang yang mencela, orang-orang yang taat di dalam beribadah itu, dari orang-orang mukmin dan orang-orang yang fis shadaqat. Orang-orang mukmin bersedekah nih. Orang-orang tuh kerjaannya nyinyir. Dan mereka nyinyirnya ada walladzina la yajiduna illa juhdahum. Orang yang bersedekah dengan maksimal, dan ada orang yang bersedekah dengan minimal. Ya memang ya ada yang cuma itu gitu. Fa yaskharuna minhum, mereka menghina orang-orang itu. Gitu tuh. Bahasa nyinyirin lah. Sakhirallahu minhum, Allah akan menghinakan mereka. Walahum azabun alim, bagi mereka azab yang pedih.
Ada pembagian job desk. Job desknya orang baik adalah bersedekah. Ada job desknya orang munafik, ngapain? Nyinyirin. Di masa Rasulullah ada. Rasul Sayyidina tadi Abdurrahman bin Auf datang bawa 2000 dinar. Riak banget sih 2000 dinar. Sedekah 10 miliar, tampakin lagi kelihatan sama kita. Riak banget kan gitu. Nyinyir. Datang lagi. Nomor 3 di sini namanya Abu Akil. Kebayang Pak, satu sedekah 10 miliar. Tuk-tuk selanjutnya datang bawa cuma setengah kilogram beras. Setengah kilo nih beras. Ya Allah, setengah kilo. Buat ente aja udah kurang. Dinyinyirin lagi. Banyak nyinyir, dikit nyinyir. Ada lagi, ada yang sedekahnya dengan air mata, bakain 7 orang. Datang pada Rasulullah nggak punya sedekah, nangis. Ya Rasulullah gitu kan. Sedih. Allah pun puji mereka. Kenapa? Pengen banget bersedekah. Jadi misalkan nanti satu titik, misalkan kemarin ada pembangunan masjid, ya Allah orang-orang bisa sedekah. Saya mau sedekah gimana ini ya Allah? Utang masih banyak gitu. Kata Ustadz prioritas bayar utang dulu. Ya udah, ketika mau sedekah 500.000 masukin lagi untuk bayar utang terus gitu. Sedih, saya nggak bisa sedekah, nangis. Itu bisa jadi tangisan itu nanti akan bersaksi di dalam mahkamahnya Allah. Ya Allah, ini pahala apa? Pahala tangisanmu. Kenapa? Kamu nggak bisa sedekah dan menangis. Yang paling menarik adalah di situ Ulbah bin Zaid. Ulbah bin Zaid saat ketika semua orang bersedekah, dia sedekahnya dengan apa? Malam-malam nangis, ya Allah, Engkau perintahkan semua orang bersedekah. Tapi Engkau nggak dititipkan uang itu pada diriku. Maka ya Allah, aku bersedekah dengan ketika ada orang zolimi diriku, ada pahala di situ, aku ikhlaskan bagi seluruh orang-orang muslimin. Pagi harinya Rasulullah datang kepada para sahabat dan mengatakan, siapa di antara kalian yang bersedekah malam ini diterima sedekahnya? Diam semuanya. Kenapa? Sudah habis-habisan. Kedua kali, siapa yang malam ini bersedekah dan Allah terima sedekahnya? Diam lagi. Yang ketiga, siapa yang malam ini bersedekah dan dia diterima sedekahnya malam ini loh? Maka Allah mengatakan, palu, mungkin saya ya Rasulullah. Kenapa wahai Ulbah? Iya, aku bilang kepada Allah, aku bermunajat ketika ada kezaliman orang lain pada diriku dan ada pahala di situ, maka aku sedekahkan bagi orang lain, bagi seluruh muslimin. Kata Rasul, yaitu wahai Ulbah, Allah telah terima sedekahmu. Terinstal dulu dalam diri kita, bukan nominalnya yang dilihat sama Allah. Kalau orang memiliki harta miliaran bahkan triliunan, sedekah 100.000 itu kayak ngeledek. 100.000 orang tuh. Bahkan ketika dia bersedekah 1 miliar, kalau punya 1 triliun itu nggak kerasa. Tapi kalau bagi orang miskin, masya Allah, 200 perak itu pun penting gitu, dicari di kolong-kolong sebagainya. Baca jadi itu lebih nilainya sangat tinggi. Maka sedekah itu sampai sekarang kita bisa lihat di antara sedekah. Kelihatan Bapak Ibu? Oke, ini ketika kita bangun sebuah bangunan, biasanya kalau di Indonesia kan ada tuh apa sih? Ada pelangnya kan, memiliki izin untuk pembangunan gitu kan. Nah, sama di sana juga sama bangunan. Ini Al-Malik, pemiliknya, ownernya, wakaf Sayyidina Utsman bin Affan. Ini tahun-tahun ini, dan itu masih ada. Ini wakaf dari Sayyidina Utsman bin Affan, pembangunan hotel, owner Utsman bin Affan. Sedekah, masya Allah, mengalir sampai sekarang. Yang andai saja belum nggak sedekah, udah confirm masuk surga, udah aman. Tapi sedekahnya masih mengalir terus, mengaliri untuk semakin mendekatkan, semakin memuliakan beliau ketika di surganya Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita berbicara tentang berhijrah, kita berbicara tentang korban. Bentar lagi kita korban, dan kita sebelum ke titik itu kita belajar dari puasa. Puasa mengajarkan kita tentang pengorbanan. Ini ada seorang jurnalis Lauren Booth saya ketika mendengarkan kisah ini, bacanya gitu kan, itu nangis. Bagaimana beliau masuk Islam dengan apa? Dengan ketabahan dan pengorbanan orang-orang Palestina. Ini cukup panjang, mungkin saya sebagian saja saya tampilkan. Diceritakan beberapa media itu masih keluarga dekatnya PM Inggris, Perdana Menteri Inggris sebelumnya itu Tony Blair. Ini dia sebelum ketika masuk Islam. Baik, mungkin saya nanti akan share ke Pak Rino biar mungkin kalau mungkin udah pernah dengarkan ini. Poin pentingnya adalah satu titik yang saya dapatin di sini. Beliau di awal ketika menjadi seorang non muslim gitu kan, beliau sangat benci dengan amalan puasa. Kenapa puasa? Ini puasa orang-orang Palestina. Beliau adalah orang aktivis biasa dan seorang jurnalis gitu kan di Press TV.
Dan maka dia meliput di Palestina. Saat itu dimulai dari ketika beliau melihat seorang dunia barat, dia orang barat, ngecap orang-orang Palestina itu Hamas dan Hamas teroris. Tapi ketika dia sampai di Palestina, bagaimana mungkin Hamas bisa disebut sebagai teroris ketika dia melihat di sana ada seorang memegang batu biasa, di depannya sudah ada moncong anak kecil megang batu, dan di situ ada moncong tank. Pencet sekali, boom, kepala nih anak pecah. Batu itu kalau dilemparkan paling cetang gitu doang. Dan di foto itu viral di mana-mana. Ketika melihat itu dia mengatakan, bagaimana mungkin anak sekecil itu bisa dikatakan teroris dan orang yang memegang tank itu disebut sebagai pahlawan ya orang-orang barat. Dia mulai berpikir lagi dan melihat kehidupan mereka begitu kelaparan setiap hari-harinya. Qadarullah satu titik masuk di bulan suci Ramadan. Pas bulan suci Ramadan datang ke rumah mereka, ketok pintunya. Maka ketika diketok pintu pengen menyapa-nyapa gitu kan, ternyata wajah mereka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Belum mengatakan begitu bahagianya. Saya kayak lega lagi di dalam kondisi pengungsian ini. Kayak lagi di sebuah rumah yang sangat mewah gitu kan. Tuan rumahnya menyapanya dengan begitu bahagia, sedangkan saat itu tanah mereka sudah hancur semua, rumah mereka sudah hancur, tinggal di tenda. Wajahnya begitu bahagia. Maka ketika duduk gitu kan, ternyata orang-orang ini itu orang-orang Palestina sedang puasa. Kamu puasa? Iya. Apa itu puasa? Enggak makan pagi sampai malam. Sungguh agama apa yang mengajarkan orang sudah kelaparan disuruh lapar lagi? Maka orang Palestina ditanya oleh dia, apa yang membuatmu pengen puasa? Apa yang kau harapkan dari puasa itu? Maka jawabannya adalah, belum orang Palestina membuat beliau tersentak adalah, aku berpuasa agar bisa merasakan penderitaan dan kelaparannya orang-orang miskin. Sedangkan orang yang ditanya itu orang miskin dan juga orang yang sangat menderita dan tidak memiliki makanan. Maka dia mengatakan, agama apa ini yang mengajarkan untuk care terhadap orang lain, terhadap dirinya sendiri? Dia sangat berkebutuhan untuk itu. Dia merasakan kemiskinan orang lain, dia juga sangat miskin. Allahu Akbar. Maka di situ mulai dia penasaran dengan Islam ini agama apa, agama kedamaian kok bisa seperti ini diwacanakan di barat gitu. Dan inilah Masya Allah, puasa mengajarkan kita bagaimana kita merasakan penderitaan orang-orang lain. Kalau puasa di Indonesia oke lah gitu ya, mungkin bagi kita masih banyak catatannya. Kenapa terjadinya inflasi cukup tinggi itu ketika di bulan suci Ramadan? Permintaan untuk pembelian barang itu tinggi-tingginya di bulan suci Ramadan. Kenapa? Pas berbuka itu adalah waktunya kita keliling. Ini gorengan sini. Kemakan pas makan enggak. Banyak mubazir di sana. Tapi dengan orang-orang Palestina sampai ada pertanyaan di dalam sebuah live TV. Maka di antara belum menyampaikan, ya kayak seorang khatib menyampaikan, di antara keutamaan ketika bulan suci Ramadan adalah itu akan menjadi baik adalah ketika kita mempersegerakan untuk berbuka puasa dan mengakhirkan sahur. Maka ada pertanyaan di secara telepon kepada Syekh, bagaimana hukumnya Syekh kalau misalkan kita nggak bisa menyegarkan berbuka kita karena kita nggak punya makanan apapun untuk berbuka, bahkan sampai sahur kita harus puasa melanjutkannya, bagaimana hukumnya? Sang Syekh hanya mengatakan nangis saja, nggak bisa jawab. Puasa wisol itu nggak boleh Pak, nggak berbuka habis itu sahur lagi. Sahur juga gak ada makanan, wisol namanya, bersambung, haram hukumnya. Tapi Syekh kata, kami gak punya apapun untuk dimakan dan minum di sini, bagaimana hukumnya? Maka ini ya Allah gitu. Dan itu menggetarkan hati beliau gitu kan. Puasa mengajarkan kita pengorbanan. Kenapa kita puasa? Salah satu di antara amalan yang pahalanya gak ketahuan oleh para malaikat adalah puasa. Sampai ulama mengatakan, amalan yang pertama kali dihisab apa? Sholat. Muncul pertanyaan, yang terakhir kali dihisab apa? Sebagian mengatakan puasa. Kenapa? Malaikat gak tahu hitungannya bagaimana. Yang ngitung langsung Allah. Kalau hadiah langsung dari pimpinan, hadiah langsung dari bos besar, hadiah langsung dari Allah, gak mungkin Pak kerupuk segambreng gitu. Pasti spesial. Dan di situ Masya Allah mengajarkan pengurus. Kenapa? Itu puasanya untuk Allah. Nah, maka dalam kita keseharian, ketika kita berbicara tentang Dzulqa'dah dan sebagainya, kita berbicara tentang pengorbanan. Pengorbanan dari sisi apapun, spesial di bulan suci di bulan Dzulhijjah gitu kan. Kita berbicara tentang pengorbanan Nabi Ibrahim kepada Allah dengan menyembelih anaknya. Kisah tadi tentang Khosas sudah, kisah Abu Bakar sahabat dengan sedekah Tabuk sudah, dan pengorbanan Nabi Ibrahim adalah pengorbanan yang paling dirindukan, yaitu pengorbanan terhadap anaknya. Kenapa? Bayangkan
Nabi Ibrahim itu berumur cukup lanjut gitu kan, dan baru sampai berumur 86 tahun belum punya anak, belum punya momongan. Dalam kisah tafsir Ibnu Katsir, nanti berumur 86 baru memiliki momongan pertama. Pas momongan pertama itu lahir, namanya Nabi Ismail, ternyata diminta untuk dibuang ke Mekah, di tempat yang sangat tandus. Setelah belasan tahun, kira-kira 11 tahun selanjutnya, diminta disembelih, dan dilakukan. Itu anak semata wayang. Baru nanti ketika beliau berumur 95 tahun, dalam tafsir Ibnu Katsir ceritakan baru lahirnya adik beliau bernama Nabiullah Ishak. Kebayang, ini yang sangat dirindukan setiap hari. Doa Nabi Ibrahim itu adalah Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahkan bagiku anak yang soleh. Tapi ketika anak itu sudah lahir, satu dibuang, dua disembelih, dan itulah pengorbanan terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Walaupun endingnya juga tidak disembelih, maka pengorbanan kita masing-masing bisa jadi pengorbanan kita adalah pengorbanan nanti lagi akan menggorok kambing, menyembelih kambing. Pengorbanan kita adalah memberikan pengajaran terbaik kepada anak didik kita, ketika jadi guru. Misalkan pengorbanan kita menjadi ojek, oh kok daruah ada orang miskin tidak memiliki ongkos, ya udah kita ikhlasin, bisa jadi itu yang menggetarkan arasy-Nya Allah. Saya tidak akan detail tentang tema korban karena mungkin bisa jadi 1 bulan ke depan ini akan panjang menjelaskan tentang tema korban. Tapi ingin menjelaskan poin besarnya adalah tema pengorbanan dalam bahasa Indonesia. Pengorbanan itu masing-masing. Bisa jadi Bapak DKM. Tadi saya melihat di sini, Masya Allah, saya juga malu. Bapak sepuh-sepuh ngangkatin meja, kursi gitu kan. Ya wah gitu kan. Satu sisi malu disiapin kursi oleh Bapak sepuh tadi. Tapi bisa jadi itu adalah bagian pengorbanan yang bisa jadi nanti amalan catatannya jauh lebih besar daripada khotibnya. Atau misalkan pengorbanan kita masing-masing. Di Orchid kami itu saf paling depan yang mengisi itu adalah bapak-bapak yang kena stroke. 5 menit bahkan 10 menit sebelum azan beliau sudah bergerak karena jalannya lambat gitu kan. Bisa jadi jalannya saya jalan ke komplek gitu, dari komplek ke rumah ke masjid itu kan mungkin 1 menit 2 menit udah nyampe, tapi bagi beliau 10 menit, dan bisa jadi pahalanya unlimited gitu, panjang luar biasa. Kemarin ketika sholat Jumat gitu kan, naik motor gitu kan, ada bapak ketika jalan tuh tik langkahnya itu pun nempel banget, udah sepuh banget gitu kan, kayak nyesot gitu, seret, bentar istirahat 2-3 detik istirahat lagi. Ya Allah gitu kan, ini nih bisa jadi nih gara-gara jalannya saja belum sholatnya ini udah bisa jadi masuk surga ini. Pengorbanannya luar biasa. Setiap kita punya cara tersendiri untuk menyampaikan pengorbanan kita, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa alam bisawab, itu saja yang saya sampaikan. Jika ada yang diskusikan, kami persilakan.